Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cara menentukan median dan modus, sama dari data tunggal dan data kelompok. Untuk modus data tunggal dulu. Nah, apa toh itu modus? Modus itu adalah nilai yang sering muncul atau jumlah frekuensi terbanyak. Nah, di sini saya contohkan untuk data yang pertama, kita punya data yaitu 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Nah, di sini angka 4-nya muncul 2 kali. Dan angka 5-nya juga muncul 2 kali. Berarti dari data yang pertama ini kita dapatkan modusnya adalah 4 dan 5. Kemudian untuk contoh yang kedua, datanya adalah 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Nah, di sini angka 6-nya muncul sebanyak 3 kali. Berarti modus dari contoh yang kedua adalah 6. Kemudian contoh yang ketiga, datanya adalah 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Nah, ternyata data di sini munculnya sama sebanyak 3 kali semua. Maka dapat dikatakan untuk contoh yang ketiga tidak mempunyai modus. Jadi modusnya tidak ada. Tidak mempunyai modus. Nah, itu untuk modus yang data tunggal. Sekarang kita ke contoh yang kedua, yang selanjutnya yaitu tentang modus data kelompok. Nah, untuk modus data kelompok kita punya tabel ini datanya. Nah, pertama sebelum kita menghitung modusnya, pertama kita cari dulu letak kelas modus itu terletak di mana. Kita lihat dari frekuensi ini, frekuensi terbesarnya berapa? Ini 8, 10, 13, 17 dan seterusnya. Oh, ternyata di sini ada angka 17. Ini adalah kelas modusnya. Ternyata kelas modus terletak di kelas ke-4 ini. Nah, kemudian selanjutnya kita cari yang namanya TB atau tepi bawah. Nah, tepi bawah itu didapat dari mana? Di sini adalah ada batas bawah. Ini namanya batas bawah, yaitu 53 dikurangi dengan 0,5. 0,5 ini adalah salah mutlaknya. Maka kita dapatkan tepi bawahnya adalah 52,5. Kemudian langkah selanjutnya kita cari yaitu D1 dan D2. Nah, apa itu D1? D1 itu adalah selisih kelas modus dengan frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di atasnya. Berarti ini D1 yaitu 17 dikurangi dengan 13. Berapa? 4. Kemudian D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di bawahnya. Di sini ini D2. Berarti di sini 17 dikurangi dengan 14. Berapa? Itu kita dapatkan 3. Nah, kemudian ada P. P itu panjang interval kelas. Nah, tinggal kita lihat, kita pakai ini aja. 39 dikurangi dengan 32. Berapa 39 kurangi 32? Tuh, 7. Ya, tinggal kita substitusikan ke rumusnya, yaitu TB. TB-nya tadi adalah 52,5 ditambah dengan D1. D1-nya adalah 4 dibagi D1 ditambah D2. Berarti 4 ditambah 3 dikalikan dengan 7. Oke, kita lanjutkan. 52,5 ditambah 4 dibagi 4 tambah 3 yaitu 7 kali 7. Oh, ini bisa disederhanakan. Ini dapat 1, ini dapat 1. Selanjutnya 52,5 ditambah dengan 4. Maka modusnya adalah 56,5.
Itu cara mencari modus dari data tunggal dan data kelompok. Kita akan mencari yaitu median. Median itu apa? Median itu artinya adalah titik tengah atau nilai tengahnya. Berarti data yang terletak di tengah-tengah. Nah, untuk data tunggal, jika banyaknya data itu ganjil, berarti yang di tengah cuma ada satu. Sedangkan kalau banyaknya data genap, yang di tengah-tengah itu ada dua, maka kita cari rata-rata dua data yang di tengah. Oke, kita langsung ke contohnya. Untuk yang data tunggal, yang pertama di sini ada data 6, 3, 4, 8, 5, 3, dan 7. Nah, untuk nyari median, ingat data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita urutkan ini 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tinggal kita lihat banyaknya data ini adalah N-nya ada 7, berarti yang ada di tengah adalah data ke-4. Atau bisa kita pakai rumus yaitu X setengah dari N plus 1, yaitu X setengah N-nya adalah 7 ditambah dengan 1, yaitu 7 tambah 1, 8, 8 bagi 2 adalah 4, berarti X4. Artinya X4 itu apa? Artinya median itu terletak pada data ke-4. Kita hitung data ke-4-nya 1, 2, 3, 4. Nah, mediannya di sini adalah 5. Nah, kemudian yang kedua, jika bentuk data tunggalnya berupa data tunggal berbobot seperti ini. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Sama dengan yang tadi. Kita cari dulu letak mediannya itu di mana. Nah, di sini jumlah frekuensinya ada 25. Maka untuk menentukan letak kelas mediannya, di sini X setengah N plus 1 bisa, N plus 1 bagi 2 juga bisa ya. N-nya di situ adalah 25, ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Nah, 25 tambah 1, 26. 26 bagi 2, yaitu 13. Oke, berarti 13. Ternyata letak kelas mediannya itu ada pada data ke-13. Bagaimana cara mencari data ke-13-nya? Kita lihat dari frekuensinya. Yang pertama ini baru ada 1, kita jumlahkan. Ini baru ada 1. Di sini 1 tambah 4 berarti 5, belum ada 13, tambah 5 lagi, di sini baru ada 10, masih belum ada 13-nya. 10 ditambah 10, 20. Oh, sudah ada 13, berarti data ke-13 itu adalah 20. Berarti mediannya adalah 20. Nah, itu untuk mencari median dari data tunggal. Kemudian selanjutnya kita akan mencari median dari data kelompok. Nah, bagaimana cara mencari median dari data kelompok? Pertama, kita tentukan dulu letak kelas mediannya. Nah, di sini banyaknya data atau N, ini adalah N, N-nya adalah 40. Berarti tengah-tengahnya itu ada pada data ke-20 dan 21. Atau kita bisa pakai rumus ini, LK itu adalah letak kelas median. Kalau kita pakai rumus yaitu setengah kali N, N-nya adalah 40 ditambah dengan 1. 41 bagi 2 berarti 20,5. Nah, 20,5 itu ada di mana? Kita lihat di frekuensinya di sini. Sama seperti yang tadi data tunggal berbobot tadi ya. Ini yang pertama baru ada 3, ditambahkan dengan yang kedua jadi ada 8, ditambahkan dengan yang keempat, ditambahkan dengan 4, 12, masih belum ada 20,5, ditambah dengan 11 adalah 24.
3. Oh, sudah ada 20,5. Ternyata letak kelas mediannya di sini, terletak di kelas ke-4. Nah, kemudian kita cari ini rumus mediannya, yaitu TB. TB itu tepi bawah. Tepi bawahnya adalah di sini batas bawahnya 56 dikurangi dengan 0,5. Berarti 55,5. Kemudian N-nya adalah 40. Kemudian di sini ada F besar. F besar itu artinya jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti ini jumlahnya ini ada berapa? Ini adalah F besarnya, yaitu 3 tambah 5 tambah 4, yaitu 12. Berarti F besarnya adalah 12. Kemudian FME. FME itu adalah frekuensi kelas median. Ini 11. Ini adalah FME-nya. Oke. FME sama dengan 11. Kemudian ada P. P itu panjang interval kelas. Ini tinggal kita kurangkan aja. Panjang intervalnya adalah 46 dikurangi dengan 41, yaitu 5. Oke, kita substitusikan ke rumusnya. Tepi bawahnya TB, maka median sama dengan TB 55,5 ditambah setengah N. Setengah dari 40 berarti 20 dikurangi dengan F besarnya tadi adalah 12 dibagi dengan FME-nya adalah 11 dikalikan dengan P. P-nya adalah 5. Oke. 55,5 ditambah 20 kurangi 12 berapa? 8 dibagi 11 kali 5. Oke. 55,5 ditambah 8 kali 5 40 dibagi dengan 11. Kita dapatkan 55,5 ditambah dengan 40 bagi 11 3,64. Maka kita dapatkan hasilnya 59,14. Nah, begitu untuk mencari median dari data kelompok. Oke, selamat belajar.